Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda Vario 125 Advance Matte Blue. Ini adalah salah satu versi tertinggi dari Honda Vario 125 di tahun 2021 ini. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I state, I'm a pretty boss with almost your brain waste. I'm a freak in the sheets, but I got clothes, I'ma grab an ass if you. Bicara soal harga, motor ini dibanderol di 22.300.000 untuk OTR Bekasi, dan ini adalah versi tertinggi dan harganya paling mahal tentunya jika dibandingkan dengan versi-versi lainnya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya brosis. Jadi untuk bagian batok kepalanya ini menggunakan warna hitam glossy. Untuk bagian visornya memang untuk semua versi Vario di bagian visornya ini sama hitam glossy dibalut dengan stripping bertuliskan Honda berwarna putih. Di bagian sampingnya menggunakan warna biru atau matte blue. Birunya ini sama persis dengan yang digunakan oleh PCX dan Beat Deluxe terbaru 2021 yang matte blue. Kemudian di bagian bawahnya hitam glossy. Kemudian lanjut ke bagian depan, di bagian dasinya menggunakan warna hitam glossy yang menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Jadi memang dasinya ini jadi satu dengan dudukan plat nomornya. Untuk bodi bagian depan hingga ke bagian sampingnya full biru brosis atau matte blue. Birunya ini gelap ya, jadi tidak menyala. Kemudian kebetulan di sini sudah terpasang garnish headlight yang akan kalian dapatkan secara gratis ketika membeli Honda Vario ini. Nah, di bagian sampingnya atau bodi sampingnya, nah di sini kita bisa melihat untuk tampilan fairingnya, lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya sangat luar biasa, ditambah dengan tampilan stripping yang sangat fresh dan sangat sporty. Jadi menggunakan perpaduan warna kuning dan abu-abu ya. Di bagian atas ada garis kuning, kemudian di bagian bawahnya ada paduan kuning dan abu-abu, terdapat stripping bertuliskan Honda. Turun lagi di bagian bawah ada kuning dan abu-abu lagi. Nah, di bagian depannya menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam hingga ke bagian decknya. Kemudian untuk bagian spakbornya menggunakan warna full biru tentunya, terdapat stripping bertuliskan kombi brake di bagian sampingnya, yang ini tandanya Vario 125 sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS. Nah, yang spesial di sini adalah di bagian velgnya brosis. Untuk bagian velgnya menggunakan warna gold atau emas. Ini adalah salah satu Vario 125 pertama kali menggunakan velg berwarna emas seperti ini. Nah, di bagian shocknya menggunakan teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam. Kita beralih ke sebelah kiri untuk melihat tampilan cakramnya atau disnya. Jadi untuk bagian cakramnya masih menggunakan tipe standar, jadi belum tipe wave. Tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan merek Topico satu piston berwarna hitam. Dan untuk bannya sendiri tentunya sudah menggunakan ban tubeless brosis dengan ukuran ban depan 80/90 ring 14 merek IRC. Sekarang kita naik ke bagian kokpit untuk melihat tampilan speedometer atau panel meternya. Nah, untuk speedometernya sendiri Vario 125 maupun Vario 150 itu sama, menggunakan full digital dengan beberapa indikator yang sangat lengkap dan sangat mudah dibaca tentunya. Di bagian bawahnya terdapat dua tombol select dan set yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Hanya saja memang dengan terpaksa saya tidak bisa menyalakan tampilan speedometernya karena memang untuk motor di gudang sendiri itu belum terpasang aki brosis. Soalnya banyak banget yang request ke saya dan bilang katanya, "Bang, kalau pas review dinyalain dong." Soalnya ini posisi motornya di gudang jadi memang belum terpasang aki. Nah, di bagian atas terdapat beberapa indikator seperti sen, lampu jarak jauh, mil injeksi, idling, aki, dan indikator alarm di bagian sebelah kanan. Untuk bagian speedometernya dia kecil memanjang bentuknya. Nah, kemudian di bagian bawah speedometernya terdapat logo Honda 3D di sini, paduan antara hitam dan chrome. Kemudian bawahnya full hitam menggunakan bahan plastik kasar. Nah, untuk tombol-tombolnya di sebelah kanan ada tombol ISS, kemudian starter. Di sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson dan sen. Sedangkan untuk handle-handle remnya hingga ke bagian hand grip sampai ke bagian jalunya ini menggunakan warna full hitam.
Kemudian kita turun di bagian rak-raknya. Di sini terdapat 2 rak, kanan dan kiri, yang memang menurut saya ukurannya tidak terlalu dalam ya, dan tidak terlalu besar. Jadi memang bisa dibilang kecil sih raknya menurut saya. Nah, untuk bodi bagian segitiga tengahnya sini hitam glossy, ada gantungan barang di bagian tengahnya. Untuk bagian keamanan, ini masih menggunakan kunci kontak manual atau masih kunci kontak biasa, belum smart key. Tapi khusus versi CBS ISS sudah dibekali dengan remote. Ini dia remote-nya. Yang di remote-nya ini terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi dari segi keamanannya cukup lumayan bagus, walaupun masih kontak biasa tapi sudah dibekali dengan alarm. Kemudian ada keamanan tambahan seperti kunci stang dan shutter key. Di sebelah kanan terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot ke belakang lagi buat ngebuka bagian joknya, brosis. Lanjut ke bagian step floor-nya, ini full hitam dan kebetulan sudah terpasang panel step floor menggunakan paduan warna hitam dan silver. Di sini terdapat tulisan Vario berwarna putih dan ada bintik-bintik di bagian sampingnya. Untuk panel step floor-nya akan kalian dapatkan secara gratis ketika membeli Honda Vario ini, brosis. Sekarang kita mundur ke bagian bodi belakang hingga ke bagian joknya. Untuk joknya sendiri, Vario ini bisa dibilang panjang ukurannya dan cukup lebar, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga gambot lebar. Untuk bahannya sendiri memang nggak terlalu empuk menurut saya, menggunakan warna full hitam, terdapat tekstur bintik-bintik di bagian permukaan joknya. Kemudian untuk bagasinya sendiri dapat menampung kurang lebih sekitar 18 literan dan bisa masuk helm tentunya. Tapi ada beberapa helm yang nggak masuk, contohnya full face yang ukuran besar biasanya nggak masuk sih. Untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 5,5 liter. Jadi cukup besar untuk tangki motor Matic 125 cc. Menurut saya sangat besar. Kemudian di bagian behelnya menggunakan warna full hitam doff. Kemudian bodi sampingnya, ini dia untuk bagian bodi sampingnya, dia full biru. Birunya ini doff dan gelap warnanya. Jadi dia birunya nggak nyala, memang gelap. Tampak terlihat sangat elegan. Ditambah balutan stripping bertuliskan Vario di sini sangat besar. Kemudian ada liquid cool. Nah, khusus yang versi ini pada bagian tulisan Vario-nya tidak menggunakan emblem. Tapi untuk versi CBS ISS lainnya, tulisan Vario-nya menggunakan emblem. Khusus yang warna biru menggunakan stripping. Ada pemanis kuning juga di sini garis. Kemudian di sini juga ada di bagian bawahnya kuning dan abu-abu. Dan pada bagian bodi bawahnya sini atau bagian decknya full hitam menggunakan bahan plastik kasar hingga ke bagian sampingnya. Lanjut ke bawah, ke depan, ini hitam semua. Kemudian untuk bagian step belakangnya masih menggunakan step model lama, jadi belum klik-klikan seperti Vario 125. Jadi bisa dibilang jadul untuk tampilan stepnya. Jadi dia menggunakan pipa dibalut dengan karet pada bagian permukaannya, brosis. Masih jadul ya tampilan stepnya. Nah, untuk mesinnya sendiri ini menggunakan mesin injeksi 125 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator. Ini posisi radiatornya dia di samping di sini. Kapasitas mesin 0,8 liter. Untuk knalpotnya full hitam. Di bagian ujungnya terdapat end cap. Ini dia yang dapat dilepas dan bisa kalian ganti-ganti. Jadi ada pemanis di bagian ujung. End cap-nya ini memberikan kesan yang lebih sporty. Jadi tampilannya mirip dengan knalpot CBR, CB, ini mirip seperti ini. Nah, di bagian cover mufflernya menggunakan warna full hitam. Bahannya plastik, lebih tepatnya plastik kasar, brosis. Kemudian di bagian ujungnya terdapat garnish cover muffler yang juga akan kalian dapatkan secara gratis. Jadi 3 aksesoris gratis, garnish headlight, garnish cover muffler, kemudian ada panel step floor yang akan kalian dapatkan secara gratis. Kemudian di bagian armnya menggunakan warna silver. Bentuk dari armnya sendiri juga menurut saya robotik banget. Sudut-sudut dan lekukan-lekukannya juga oke. Ukuran ban belakang menggunakan 90/90 ring 14 tubeless. Nah, ini dia untuk tampilan ban belakangnya. Velgnya tentunya emas. Dan di bagian depannya terdapat hager dan karet pelindung seperti ini, brosis, yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Jadi ketahan sama karet dan hager ini. Walaupun menurut saya untuk hagernya sendiri ini nanggung banget sih, kurang panjang, kurang melindungi tentunya. Mungkin kedepannya dibikin lebih panjang atau bisa kalian beli sendiri. Soalnya teman saya ada pakai Vario, dia pesen hager sendiri aftermarket lebih panjang, jadi lebih melindungi throttle bodinya.
Sekarang kita beralih ke sebelah kiri untuk melihat tampilan cover CVT dan cover filter udaranya. Jadi di sebelah kiri ini warnanya full hitam untuk cover CVT dan cover filter udaranya. Dan untuk Vario 125 maupun Vario 150 sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan. Nah, di bagian cover filter udaranya terdapat emblem ESP, yang ini tandanya memang Vario sudah dibekali dengan teknologi ESP. Sayangnya belum plus ya, seperti PCX 160. Untuk shocknya sendiri menggunakan monoshock yang posisinya berada di sebelah kiri. Pengereman masih menggunakan rem tromol, yang menurut saya memang Matic 125 sampai dengan 150 cc mungkin lebih tepat jika menggunakan disc brake ya. Lebih mumpuni tentunya di bagian pengeremannya jika dibandingkan dengan tromol seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian bodi belakangnya, brosis. Di bagian bodi atasnya ini full hitam glossy. Jadi warnanya beda, di bagian samping menggunakan biru, sedangkan ke atas menggunakan warna hitam. Untuk stop lampnya tentunya full LED, yang tampilannya sama persis dengan Vario 150. Spakbornya dia ke belakang seperti ini. Untuk posisi sennya terpisah dengan stopnya. Jadi memang untuk sennya ini menjadi satu dengan spakbornya, yang menurut saya memberikan kesan lebih sporty. Jadi kayak motor laki biasanya ya, sennya di sini. Kemudian untuk spakbornya full hitam, ukurannya cukup panjang di sini. Kita bisa melihat untuk lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya sangat luar biasa. Terdapat tekstur bintik-bintik di sebelah kiri dan kanan. Kemudian ada lampu senja di sini yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Ada mata kucing juga dan stripping bertuliskan Honda berwarna putih. Nah, jadi ini dia brosis tampilan full body dari Honda Vario 125 Advance Matte Blue yang dibanderol di harga 22.300.000 OTR Bekasi, dan ini adalah Vario 125 versi tertinggi. Ini dia untuk penampakannya. Dari bagian bodi belakangnya sangat terlihat sporty, kesan elegannya juga dapat banget dan mewah juga tentunya. Kita lihat dari bagian sampingnya. Ini dia untuk bagian sampingnya, dari bagian depan hingga ke bagian belakangnya sangat terlihat luar biasa tentunya. Dan buat brosis yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian Honda Vario 125, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur, atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.